Sebetulnya Brennebon itu kan bahasa Belanda, Bond. Jadi kacang coklat sebetulnya, tapi maksudnya sini kacang merah kalau dalam bahasa lokal. Kacang merah itu dari bahasa Belanda Bond. Kemudian di Inggris itu disebut red beans. Kacang merah juga kan, red beans atau kidney beans karena bentuknya seperti kidney kan. Jadi sebetulnya asal usulnya itu 8.000 tahun lalu. Asalnya sebetulnya dari Peru, Meksiko. Tapi pengembangan kultivasi ataupun pertanian Brenebon ini atau red bean ini sudah ada sejak Mesir kuno. Dari zaman Firaun itu sudah ada. Itu disebut juga legumose, nama latinnya. Itu dari asal tumbuhan legumose. Kapan dia masuk di timur atau di Asia? Itu sejak terciptanya jalur rempah. Bukan dibawa oleh Belanda, tapi dibawa oleh Portugis dan Spanyol. Karena pada tahun 1511 ketika Portugis menaklukkan Malaysia atau Borneo hari ini, ya tentu kebudayaan makanan itu atau kuliner atau cuisine itu otomatis dibawa juga kan. Jadi sebetulnya bukan Belanda, walaupun Belanda itu datang nanti abad 17, 1600. Jadi jalur rempah sudah terbentuk sejak abad ke-14-15. Jadi Brennebon itu atau bahasa lokal sini juga disebut sebagai boncis kalau dia sebagai itu sayur. Kalau sayur dia disebut boncis tuh. Itu sama aja kayak bon, ya, dari kata bon Belanda kan. Jadi di sini disebut boncis. Jadi sebetulnya itu asal usulnya adalah dari timur. Dari timur, dari ini peradaban Mesir kuno masuk ke Peru, Meksiko. Kemudian karena penaklukan Peru itu oleh Herman de Cortes, menaklukkan suku Maya dan suku India di Amerika Utara, itu tanaman mereka itu ya Brennebon. Makanan mereka utama itu adalah makanan itu. Ya semacam food god, makanan dewa, ya kan? Jadi itu menjadi makanan istimewa pada zaman-zaman Kaisar dulu. Dan saya kira di Belanda itu ya secara otomatis karena Belanda baru masuk di Indonesia atau di Nusantara abad ke-17, ya otomatis tradisi Brennebon itu menjadi makanan juga istimewa, tapi dibentuk di dalam pembuatan sup. Jadi sup itu Brennebon soup itu menjadi makanan istimewa terutama gubernur-gubernur jenderal. Jadi itu bukan makanan rakyat. Jadi otomatis kalau dia bukan makanan rakyat, jadi pengembangan pertanian atau ekstensifikasi itu menjadi boncis sebagai sayur dan menjadi Brennebon sebagai kacang atau red bean, itu kemudian nanti diproduksi setelah terjadi industrialisasi pada abad 18 dan 19. Sejak itu red beans atau Brennebon ini atau Brennebon berubah menjadi makanan publik. Nah, jadi makanan publik dia menjadi macam-macam, terutama di Sulawesi Utara sini dia menjadi makanan yang bervariasi. Selain dibikin sup dengan dengan daging atau ya daging sapi atau daging babi, itu menjadi makanan istimewa di sini. Lalu kemudian oleh satu tahun 70-an seingat saya, ya awal tahun 60-an lah. Itu Cik Mei yang dikenal di Tikalas itu, dia berhasil meracik es kacang namanya. Es kacang itu oleh Cik Mei menjadi makanan utama terutama remaja-remaja pada tahun 70 di Manado. Ya, jadi dengan es kacang merah ini atau es Brennebon yang dikenal dengan es Brennebon itu menjadi populer sejak tahun 70-an dari Cik Mei ke Rivera di Pasar 45, gitu? Dan kemudian mana lagi yang ada di kawasan bioskop
Luxor dulu, Megaria yang sekarang sudah jadi gedung De La Salle. Jadi sejarahnya bahwa pertumbuhan kuliner dari asal usul Bruinebon ini atau red bean atau kacang merah atau buncis dalam bahasa lokal sini itu adalah menjadi kuliner utama. Ya selain tentu dia mengandung gizi dan protein itu ya, itu adalah konsekuensi dari tanaman itu. Tetapi kemampuan adaptasi masyarakat lokal terhadap makanan itu yang membuat makanan itu sampai hari ini menjadi tetap. Cuma herannya kacang ini yang populer, kacang merah ini populer, kemudian dia bisa dibikin apa semacam selai atau isi untuk roti. Jadi dia berkembang juga menjadi selai dibikin untuk isi kuliner roti begitu. Jadi cuma yang saya heran kenapa Brennebon ini tidak seperti rempah-rempah lain atau kuliner-kuliner lainnya. Dia relatif tidak pernah diterpa isu ekonomi, misalnya kekurangan Brennebon atau apa, dibanding misalnya rica atau cengkih atau makanan-makanan lainnya sebagai sumber makanan atau protein. Jadi saya kira itulah sejarah dari kuliner ataupun kultivasi dari Bruinebon ini atau Bruinebon red bean dan apapun namanya kacang merah itu menyebabkan kuliner ini menjadi kuliner yang bertahan sampai hari ini dan menjadi kuliner istimewa yang bisa dikonsumsi oleh semua orang. Walaupun zaman klasik kuno dia adalah makanan dewa atau makanan para elit atau para kaisar. Jadi itulah saya kira itulah kebudayaan dari makanan, dari food history, dari sejarah makanan, bahwa satu-satunya makanan yang paling bertahan hari ini selain kacang hijau lainnya adalah kacang merah atau Brennebon atau buncis sebagai sayur. Itulah keutamaan dari situ.